Masih sama gua tentunya dan bareng orang ini lagi. Siapa nama lu, John? Vidi Bule. Oh, Vidi Bule. Semoga pada kenal lu dan tidak bosan. Ya kalau bosan ya komen. Komen. Gimana kabar, sehat tak? Sehat, alhamdulillah. Ya, jadi balik lagi. Kita ngasih tayangan-tayangan berbau-bau tato ya bagi yang baru bergabung di konten ini ya. Selamat bergabung Pak ya. Jangan lupa di apa? Bergabung. Oh. Jangan lupa di subrek ya gitu kan. Bergabung ya. Lu kira di band gitu kan? Jadi balik lagi Pak. Hari ini berhubung gua ngundangnya sosoknya Bang Bule ya. Jadi gua hari ini mau nge-review band-band cadas. Wow. Soalnya emang itu jalur lu gitu kan. Kalau jalur-jalur gua kan agak-agak soft, popang kayak gitu kan ya Pak ya. Jadi saya nggak begitu mengerti gitu. Jadi harus ada Bapak ini gitu kan. Jadi kita hari ini mau nge-review tato seorang vokalis band metalcore ya kan gitu. Dan hari ini gua akan nge-review tatonya Chris Fronzak from Attila. Wih gila. Balik lagi band Amerika. Wih gila. Kenapa? Iya, kenapa sih di US itu bandnya tuh selalu band-band kayak metalcore, deathcore, screamo, post-hardcore, kenapa sih, Pak? Karena kultur apa? Kultur sih, bisa juga sih kultur. Tapi emang di Amerika tuh kayak punk juga kan ada komunitasnya kan, bener nggak? Oh iya bener sih. Iya kan? Iya sih. Awalnya emang ini band-band ini lahir dari punk emang. Oh asal muasal tuh balik lagi punk. Oh kayak post hardcore dan screamo tuh dari punk juga. Kayak Nirvana kan pecahnya dari awalnya iya. punk, bener nggak sih? Iya bener. Kalau gua nggak salah ini ya, Nirvana itu. Kalau lu nggak salah berarti benar. Iya bener ya. Kalau nggak salah itu Nirvana itu punk awalnya, bener gak sih? Bener emang grunge itu memang awalnya itu memang punk sih, setahu gua gitu. Dan konflik beda lah sama gitu ya. Dan gua rasa sih band ini sih unik. Gua jujur ya, gua nggak tahu band ini dan gua baru tadi lihat juga dan gokil sih. Doi scream tapi campur rap. Si Chris itu ya sih gue bilang amazing sih. Ya gua sih ibaratnya bersyukur lah banyak yang request juga sosok vokalis ini dan gue emang baru lihat dan sama tim gue baru disuruh nge-review soalnya memang kita baru dapat waktu ya kan, tapi gue baru lihat sosok bandnya tadi dan gue bilang amazing man, keren buat lu yang banyak nge-request vokalis band ini ya nggak Pak ya? Tapi mereka yang request tahu gak dengan? Gua rasa tahu sih. Tahu kan? Gua rasa tahu. Soalnya mereka tuh lebih detail. Iya. Mereka tuh biasanya lebih detail. Gua kadang-kadang gua nggak tau dan mereka ngasih masukan biar kita tahu. Bahkan kita dengerin jadi hal baru juga buat gue gitu kan. Karena memang ini berseberangan dengan genre aliran yang gue suka gitu kan. Beda kan? Beda. Iya. Kalau saya kan yang agak-agak ya destak ya gitu. Kalau saya yang agak gimana ya? Agak-agak teriak-teriak gitu kan ya. Ya pokoknya kita akan review tatonya. Oke, kita mulai aja. Kita lihat tatonya Chris Fronzak dari lengan kanannya dulu. Chris Fronzak. Wih, John. Jadi di lengan kanannya ini ada kayak New School, American Style. Ya Pak ya, ada gambar-gambar kayak Illuminati, Retros gitu. Illuminati itu pasti ada ya kalau orang-orang US tuh ya. Pasti. Kayak Anda ya? Aku juga ada ya. Tapi di posisi yang sama loh. Tatonya kayak si Bule loh. Illuminati-nya di sini ya gitu. Sama deh Illuminati-nya. Iya sama bener. Cuman bedanya warna doang. Bener. Tapi kok agak tumpang tindih ya. Jadi di atasnya itu kalau bisa lihat sih dikasih kayak riak-riak oriental tapi di blok doang. Entah kenapa. Kayak agak kurang oke kalau yang di lengan atasnya ini. Tapi kalau yang bawahnya sih coloring ya Pak ya. Coloring ya. Kayaknya oke sih gitu sih. Apa ini belum jadi yo? Enggak udah jadi. Ini kan yang udah jadinya dia. Oh gitu. Tapi di blok hitam gitu doang. Gue juga nggak tahu kalau yang bawahnya sih keren sih. Itulah. Oke next. Kita lihat tatonya si Chris yang ada di lengan kirinya. Tadi kan, gila sih. Ini lebih ke coloring sih. Lebih ke konsep kalau yang ini gue bilang sih. Ya, ada bunga matahari, tengahnya ada diamondnya, dan itu full coloring, jarang main-main outline itu jarang dia. Udah gitu bawahnya kayak ada gambar apa sih? Bio
mekanik ya? Bukan bioorganik. Bioorganik, iya. Salah Anda ya? Iya, saya salah. Bioorganik. Itu di bawahnya ada kayak Kraken atau gurita, iya kan? Kraken gitu. Oh gila, lagi nyengkrem bulu Ponix apa Phoenix-nya? Gue nggak tahu, kayaknya bulunya doang. Gitu. Oh gila sih ini sih. Ini, keren sih. Mantap sih ini, suka. Mantap ini gue nih. Dari sini ya. Iya, dari Kraken. Dari Krakennya ke bawah ya. Jadi emang dia satu tema sampai di punggung tangannya itu ya. Apa ini nyatu kali langsung? Kayaknya dia langsung satu sih temanya kan, kayak si gitarisnya Asking juga kan dia di outline gitu doang, udah gitu nanti sama dia disatuin sama tato artisnya rata-rata gitu. Di konsep bener. Oke, next. Kita ke punggung tangan dan jarinya si Chris Fronzak. Jadi di punggung tangannya ada yang di sebelah kanannya kita bahas dulu ya. Ada kayak gambar peti harta karun. Ngeri sih. Kalau yang kirinya ya balik lagi tadi bulu. Ada matanya, Cok. Illuminati juga sih. Iya sih, masuknya sih. Tapi ini di bulu. Iya sih, gue bilang. Emang apa ya? Kiosk gitu kayaknya. Iya. Terus kalau di jarinya dia ada tulisannya Don't Stop Dream In. Jangan berhenti untuk bermimpi. Wih, gila sih. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Itu lebih jelasnya. Terus di pinggir sininya ada tulisannya Divin apa Diven, pokoknya gitulah. Diven. Ya, Diven. Ya gitulah. Tapi gue suka sih yang Driven, ini R nih. Iya kayaknya Driven ya. Tapi gue suka sih yang kata gambar harta karunnya. Gila, petinya nyata banget loh. Kalau gue sih ini, Pak. Lo lebih ke matanya ya. Kalau gue kan sama ada. Oh iya. Joyce gitu kan. Iya. Anjir. Oke, next. Kita ke dadanya si Chris. Woi, awal. Balik lagi, awal dia main old school. Ya kan? Old school banget ini. Old school banget ini sih. Udah pasti old school banget, Pak. Gokil sih ini sih. Wih gila sih, dia main gambar-gambar gede rata-rata kalau orang di US sana ya, Pe ya. Tapi jam pasir kece juga. Jam pasir itu warnain biru gitu doang, standar udah gitu. Hidup banget loh. Awalnya juga hidup banget. Oh nice sih gue bilang sih. Awalnya keren ini. Awalnya sih keren sih gue bilang. Pakai mahkota. Ya retrosnya juga gue rasa ngeblend banget sih, nyatu banget gitu sama kayak riak-riaknya yang disatuin sama di lengan kanannya tadi gitu. Ya kan awan-awannya itu kan disatuin sama dia tuh. Gue bilang keren sih. Dan warnanya juga soft, maksudnya nggak terlalu dark banget. Iya sih. Kalau aku sih yes. Aku yes. Oh yoi. Oke, next. Kita ke area perutnya Chris Fronzak. Wih gila. Gambar bulls. Tapi atau ini banteng. Apa sih Tapi kayak bawahnya ada kayak pentagram, cowok. Pentagram. Wih, gila sih. Ini emang pencinta apa ya? Kalau emang pentagram tuh apa artinya, yuk? Lupa gua. Satanik, coy. Satanik gitu ya. Bener gak sih? Iya. Sesuai mungkin aliran dia kan agak-agak metal-metal begitu, iya kan? Lo kalau kagak tahu logo ini mah jangan pernah lo bikin, Pak. Iya. Yang ada jadi bodoh ya. Yang ada jadi bodoh nanti. Nih, gua kasih tahu sama netizen ya. Iya. Jangan pernah lo bikin tato kayak gini, Pak. Kalau lo nggak tahu artinya. Benar. Soalnya gambar-gambar pentagram itu apalagi agak bahaya. Kambing gini. Kalau nggak kambing banteng. Itu kambing apa sih ini? Parah sih. Ya, pokoknya jangan pernah lah. Ya gitu-gitulah, agak-agak. Ya gitulah. Saya nggak komen ya. Kalau itu ya gitu deh. Iya, pokoknya gitu. Gini deh. Tapi oke lah ya, pentagramnya bagus sih, kanan kiri lebih sama dari mirror dia. Illuminati lebih pekat ini. Benar. Ini benar-benar udah ke Jewish banget nih. Kalau Illuminati kan masih bisa diinin lah. Masih bisa diapain nih? Itu udah parah, Pak. Oke, next. Kita ke leher kanan dan kirinya Chris Fronzak. Jadi kita bahas yang di kanan dulu, balik lagi old school, American style atau tradisional gitu. Ini tradisional nih. Ya. Elang nih. Elangnya kepalanya dua. Gokil sih, bawahnya retro, dan kalau yang sebelah kanannya gitu. Ada gambar kayak ya standar old school atau American style gitu. American style banget. Makanya gambar-gambar kayak cewek gitu kayak totonya Oliver Sykes juga sama kayak gitu kan. Oliver Sykes gitu. Tapi oke lah. Tapi lu suka kayak gini, Pe, kalau buat di area leher kurang kayaknya ya. Yang gua pernah bahas waktu itu. Kurang ya. Kalau gua yang merah doang apa itu, yuk? Ini. Ya, gitu. Ya, lihat di episode sebelumnya aja. Saya lupa. Saya lupa. Anda banyak pikiran ya? Iya, maksudnya pekerjaan saya padat, Pak. Apalagi saya ya? Bener, makanya. Oke, next. Wah, ini sih. Kita ke area wajah dan tenggorokannya Chris Fronzak. Jadi,
Wih gila. Area wajah kita bahas dulu ya. Jadi di bawahnya matanya ada tulisannya manifest. Manifest. Ya kan, udah gitu di kirinya ada gambar petir. Petir. Di pipi kanannya ada tulisannya XOXO 10 0 10 0. Ya. 10-10. XOXO dan dibikinnya dari kayak kawat. Udah gitu di pinggirnya yang pipi kirinya ada spider White. tapi di pipi, Di Cok. pipi, Cok, itu. Orang biasanya di siku, dia di pipi loh. Udah gitu di bawahnya ada kayak gambar old school tapi kayak pentagram gitu sih. Dan di lehernya ada tulisannya Blaze. Blaze. Iya, Blaze bener. Iya, Blaze ya. Blaze the Fall, bukan? Bukan ya. Blaze. Itu bandnya beda, Pak. Itu selalu terjatuh. Makanya. Tahu, tapi letteringnya oke sih, gue suka banget ya walaupun memang udah putus-putus ya, Tapi Pak ya. keren, Pak. XOXO-nya ini. XOXO-nya Iya, keren, ada. kayak dari kawat gitu. Itu kayak gue rasa sih tanggal apa gitu ya mungkinnya dia ya. Mungkin tanggal Iya, 10 mungkin 10 bulan 10. Bisa jadi kode-kode. Lu bikin, Pak. 20 20 20 2020 tapi kayak gitu, Bang. Jamin, Pak. Tapi bukan kode pakong ya? Iya. Oh ya, balik lagi ya. Bukan kode pakong ya. Bukan kode pakong ini Ya, kayaknya, tapi bukan. kemarin keluar berapa, Pak? Hah? Kemarin keluar berapa? 01. Oh. Oke, next. Yo, Kita, ke area kepalanya Chris Fronzak. Old school, tradisional. Gila sih. Gambar macan, Jon. Gila sih. Pala lu gila. Di pala lu. Gua gak kepikiran full. Full gila lu. Udah gitu di kiri dan kanannya dia kayak mirror gambar-gambar bunganya, bunga old school gitu, Pak ya. Gila sih ini sih. Dan gua rasa ini belum jadi, entah sekarang udah di color apa enggak. Gua belum tahu soalnya ini kayaknya foto lama ya, Pak ya. Gitu sih. Di bahunya juga ada Ini kayak keren, tapi ini- Illuminati. Iya. Ini keren ngasih. Ini paling susah, mandala. Bro. Mandala, ada tema mandala, tengahnya Indian, ada gambar India gitu ya? Iya, mata gitu. Terus India itu. ya kiri kanannya coloring. Kan orang biasanya kalau gambar mandala tuh hanya black and gray, kalau coloring gila, Pak, keren, Pak. Enggak, netizen tahu kan nih logo mandala itu yang ada di Dewa Ganesha. Gitu No, kalau nggak salah bener gak sih? Betul, Dewa Ganesha. Lu kalau makanya lu nonton nih acara ya, bukan kita membahas tato, kita nggak tahu artinya gitu. Betul. Jadi Lo kita harus juga, tahu. kita juga ngejelasin. Kita ya kan, Pak, ngejelasin. ya? Ada yang nggak tahu ya kita bertanya sama netizen juga gitu. Betul. Jadi kita saling Apa sih ya? apa ya? Wah, ada kayak banyak pikiran, Pak ya? Iya. Aduh, kurang tidur kayaknya Bapak nih. 3 jam doang saya Wow, bahaya ya? Iya. Oke, tapi gue bilang sih ekstrim sih. Di kepala dengan gambar macan segede gini sih nggak kepikiran gue. Dan di belakangnya juga kayak spider web gitu. Dan sini sih. Oke, next. Kita ketengkuk belakangnya Chris Fronzak. Woi, gila. Gambar apa? Naga. Ular. Ini Pak, bukan naga ya? Ular lagi nyembur-nyembur gitu. Balik lagi bener kan, di atasnya pasti itu spider web yang di atas kepalanya sini, Jon. Iya. Wah, gila sih. Spider White terus ininya Macan. Palanya tuh sudah gitu di atasnya sudut-sudut Old school yang banget itu. sudut-sudut yang Bener-bener. itu dikasih kayak American style bunga-bunga. ya? Iya, American style banget tuh. Iya, ini. American style ini mah udah ketahuan Wah, lah. gila sih. Udah gitu di tengkuknya ada tulisannya di bawahnya tadi gambar ularnya itu Aiden. Ya, tahu nama Aiden. siapa itu kalau mungkin. Aiden itu ya, apa ya? ada yang tahu. Kayak dewa ya kalau Aiden itu. Bukan. Aiden dewa ada ya? Nggak ada. Dewa Aiden. Halo ngide nih. Wah, Bapak komedi nih. Komedi Aduh. tengah malam dong. Anjing. Tapi oke ya, biasa aja. Kalau gua nggak begitu suka tradisional begini atau American style gini, kalau gua biasa aja. kalau gue gini. sih, kalau gue kan Suka lo? kalau old school kayak gini ya, gue lebih Masuk. suka lebih masuk. Masuk Gua ya, old school kalau ya. sih. Kalau old school ya, karena gue ya tato gue kan American style juga ada. Iya, benar. Kalau gue nggak suka ngapain gue bikin? Iya, benar. Tato itu Berarti lu suka yang kayak permanen. gini. Suka yang kayak gini. Iya. Oke, next. Kita ke paha kiri dan kanannya si Chris Fronzak. Wih, kita bahas dari paha kanannya dulu. Kanan dan kirinya ada tulisannya self-made. Self-made. Jadi kayak tatonya Travis Barker yang ada di jari sama self-made. Wih, ini aslinya apa maksudnya? Iya, udah gitu di atasnya ada tulisannya 87% 20. badass, weh. Kotor tuh kata-katanya tuh. Terus 23% tacos. Itu makanan. Takos. Fuck, mat. Ya, lu bisa baca sendiri lah ya kan. Takutnya Ini seni nih, keren kayaknya ya. iya, ini seni. Dia kayak nulis-nulis pesanan gitu 80%, 23%. Jadi kayak kadar. Iya kan?
kadar gitulah mungkin di badan dia. Gue juga ada nggak ngerti. Sugar Red Skull. Terus ada Sugar Red Skull ya di pahanya ya, paha kanan bawahnya sih. Iya, tengkorak juga ada sih. Mexicano. Mexicano, ya, ya. Amerika balik lagi, Latino. Iya, ngeri sih ini sih. Indonesia itu sih. Parah sih. Parah sih. Oke, next kita ke kaki kiri dan kanannya. Wih, gila sih. Kiri dan kanan. Wah, gitu. American style banget. American style semua ini banyak nih. Lu bisa lihat sendiri lah. Ada ular kepala dua balik lagi, retros. Kepala nggak jelas kebalik. Terus pohon-pohon gini pohon-pohon batang gini. Sakura. Udah gitu ada pedang ditusuk. Sama kayak gua. Sama kayak lo. Balik lagi. Old school American style. American style. Gila sih ini sih gua bilang. Gua banget ini. Gila banget ya. Gua gila kakaknya full coy. American style namanya ini. Iya jadi sih. netizen nih, tato lu bukan sekedar tato, lu tahu American style. Benar. Apa yang dark, apa yang gue dedak, gimana, lu harus tahu konsepnya. Gitu aja. Saran dari gue sih jangan sotoy dengan apa yang bertanya. Overall Pe, dari semua tato yang udah kita bahas, lu paling suka yang mana Pe? Ganesha tuh, Dewa Ganesha logonya. Sih. Itu kecil tapi gimana ya? Itu beruntung Pak, asli. Ini satu sama yang Sama yang mana John? Sama yang satu lagi tuh. Yang tadi yang ini Pak. Mana ya? Tadi saya ngeliat yang Dewa Ganesha itu tuh logonya. Di mana ya kamu ya? A few moments later. Di pala macan. Nah. Iya sih. No, Pak, ini yang gue suka. Mandala Airlines. Bukan. Mandala Airlines bisa masuk. Bisa. Emang Mandala apa ya? Mandala oke sih enggak, tapi ini keren sih. Gue juga setuju sama dia. Gue juga suka yang Mandala dari semua tato dia. Gue suka yang peti harta karun tadi sama yang Mandala yang di pundaknya. Gila nih epic sumpah. Kalau ini gue bulu. Bulu sama Kraken ini nih sama Mandala lu suka? Tapi sih epic sih, enggak maksudnya Mandala biasanya tuh nggak coloring, ini full color. Ini dewa Hindu itu. Iya bener, jadi ngeri sih udah gitu mata satunya ini, ngeri sih, bahaya sih. Iya sih, pokoknya sih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi mungkin kalau orang ingin menggambar tema-tema tato seperti ini gitu, kan kadang-kadang orang gini, orang di nggak semua orang tahu American style ataupun misalnya old school. Orang-orang biasanya orang umum itu kan ngelihat kayak Oriental Yakuza gitu-gitu, tema-tema standar. Jadi kalau ngelihat kayak orang misalnya itu dia tatonya apaan sih, mencok-mencok terus di titik-titik bintang, kayaknya gue nggak banget. Berarti belum tahu American style. Kayak gue nih American style semuanya. Jadi itu dia memang nemplok-nemplok gitu, nggak rapet gitu. Lu makanya kalau orang baru nato, jadi lo harus tahu. Bener, harus cari tahu dulu Pe ya. Jadi nggak dibegoin tato artisnya. Kalau tato artisnya jahat, lu kelar. Misalnya lu mau gambar apa, seterah abang aja. Ntar lu digambarin gambar gitu kan. Kan bahaya ya Pak ya. Makanya kudu tahu dulu dan mempelajari dulu. Dan lebih baiknya lagi, kamu nonton channel ini dulu. Iya, udah pasti. Subscribe dulu. Iya, udah pasti. Nanti kalau nggak lo komen juga di IG gua sama IG lo bisa. Boleh. Nanti kita kasih info-info terkini seputar jenis aliran tato ataupun yang Anda request. Iya, betul. Jadi kan kadang-kadang orang pengen cari tahu, ini jenis aliran apa sih? Ya, jangan lupa nonton channel ini. Oke. Gitu, Pak. Tapi balik lagi sih, tadi kan lu juga udah sempet tahu juga bandnya kayak gimana. Menurut lu gimana sih, Pak, karakternya Chris Fronzak ini dibandingin kayak band-band metalcore yang kayak Suicide Silence, ya, Midluzgar kita bahas. Asal Dying. Menurut lu dibandingin Chris Fronzak yang gue bilang juniornya mereka ibaratnya kan? Dia jadi tuh punya. Oke, tapi menurut lu gimana? Oke nggak sih? Oke, tapi ya? dia punya bikin warna tersendiri. Enggak, ini gue nggak habis pikir, gue nggak habis pikir banget. Dia, lu sekarang gini aja, lu nyekrim aja kan lumayan menguras energi, Pe. Ini sambil nge-rap. Wih, gila sih, nggak kepikiran sambil nge-rap sambil scream. Gimana menurut itu teknik apa sih Pe yang dipakai kayak gitu, Pe? Dan gue baru denger ini sumpah. Scream juga, tapi
Mungkin liriknya itu di Iya, tapi dia ngatur napasnya itu loh, John. Motong-motong lagunya itu, part-partnya ya kan. iya. Masalahnya nge-rap Bukan begitu. motong namanya, yo, lu gua lu. Apa tuh? Lu musisi bukan sih Anda? Iya, saya bukan musisi. Ya, kamu kan namis ya. Kan saya ini udah pensiun dari musisi. Kan saya mau ngekurin Anda nanti kalau keluar negeri. Waduh. Gimana sih Bapak gitu. Jadi gimana? Part-partnya itu dia tuh bisa masukin gitu. Nah, itulah jeniusnya jadi vokalis tuh harus kayak gitu. Iya sih. Bener gak sih? Bener. Dia bikin liriknya juga, bikin lagunya juga, tapi bisa ngasih warna gitu loh. Jadi gua kadang-kadang gini, ya walaupun bukan ranah gua suka metalcore dan segala macam, tapi gua juga ngedengerin gitu kan. Soalnya gua all in musik lah ibaratnya gitu kan. Universal lah gitu. Iya, kita universal. Jadi gua dengerin juga. Dangdut juga demen ya. Iya. Makanya terus gua bilang gini, kata gua kok musiknya ini apa namanya? Beda. Gitu. Iya, dia kayak bener gak sih? Bener dia kan motong-motong. Lu juga ada di lagu lu part yang motong gitu, tapi nggak setajam ini. Mungkin emang dia genrenya begini kali ya. Dia kan ada kayak post hardcore. Oh iya, lu post hardcore, dia metalcore. Kalau jadi distorsinya lebih tebal metalcore. Tapi sih saran gua lu mending beli lagi. Lu mending bikin aliran koplokor. Wow. Belum ada, John. Kita bikin aliran itu, John. Aduh, jangan Pak. Gimana tuh? Ngap saya. Iya, jadi koplokor. Jadi ntar ada gendangnya. Ada gendangnya. Gendang, bang gitu ya. Terus udah gitu ada yang joget-joget gitu, dangdut. Nah lu tuh krim tuh. Gua jamin, John. Gak ada di Indonesia tuh. Indonesia tuh biasanya tuh, ini kayak dia kan rapcore masuk. Tapi Indonesia ya kan? Terkenal dengan dangdut di luar. Nah, sumpah. itu betul ya. Luar, maksudnya. Lu waktu ke Australia juga dangdut. Nah, benar. makanya pas lu perform, sumpah ini enggak gua. Lu bawainnya itu koplokor. Jadi pas minyak krim. Kenapa kepikiran ide seperti ini? Aduh, gitu. Udah begitu jadi tolol nih acara ini. Udah kalau kelamaan gue sama dia ini, gua imajinasi gua untuk bikin suatu aliran musik itu terlalu luas, Pe. Karena lu tuh terlalu banyak masukin efek buruk ke gua. Jadinya kayak gini lah. Ya gitu ya, Pe. Wah, mungkin kalau misalnya ada yang mau request gitu, saran, kritik, di mana, Pe? Bisa lewat IG gua. IG gua PD juga. _bule. Oh iya, ntar nggak gua tulis. Atau bisa ke IG gue, IG Apaan Sini TV, ataupun lu bisa komen di kolom komentar ya, Pe ya, gitu. Apalagi cewek-cewek ya. Wow. Oh iya. Boleh. Cewek nih mumpung jomblo saya. Mumpung jomblo ya, bener ya. Kita mau cari cewek. Dia mau promosi dulu banget. Boleh gak gue promo di IG lu? Ini Pak, acara channel ini. Iya. Makin hancur channel ini. Jangan lupa di like, Pe ya. Di like, komen, subscribe biar channelnya berkembang. Pokoknya bagi yang lu request itu mohon sabar. Nanti ya kan akan kita bikinin pokoknya request kalian. Pokoknya see you next video. Bye bye.